Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam dan beraneka ragam nikmat tanpa dipungut biaya sedikit pun. Kewajiban kita sebagai hamba yaitu untuk menggunakan seluruh apa-apa yang Allah berikan dalam rangka taat ibadah kepadanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa thiqah, istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mari kita berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan setiap sunnah Nabi agar besok kelak di akhirat kita dipertemukan dengannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti memiliki rasa cinta. Seorang suami cinta terhadap istrinya, seorang istri cinta terhadap suaminya, seorang anak cinta kepada kedua orang tuanya, orang tua cinta kepada anaknya, dan begitulah seterusnya. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta. Cinta itu tempatnya ada di dalam hati. Hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Sehingga siapa saja yang ada rasa cinta di dalam hatinya, seluruh anggota tubuhnya akan digerakkan agar bisa dia berlama-lama dengan orang yang dicintainya. Maka seluruh anggota tubuhnya akan digerakkan. Dia mencurahkan segala daya dan upayanya demi memperjuangkan apa yang dia cintai. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita memiliki aturan dalam masalah cinta, di mana kita harus menaruh Allah, kita harus menjadikan Allah adalah yang paling kita cintai dari segalanya. Mengapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Mengapa? Karena Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita. Karena Allah lah kita ada. Karena Allah lah kita bisa bergerak bebas, kita bisa merasakan banyak nikmat. Karena Allah lah kita bisa masuk surga.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi diri kita pribadi, diri kita masing-masing. Allah ditaruh di mana di dalam hati kita. Karena bentuk wujud dari cinta kita kepada Allah, maka kita akan senang di dalam hati untuk berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi dari amalan harian kita, dari banyak kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Berapa banyak yang sudah kita lalaikan, berapa banyak yang sudah kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan itu semuanya, masih ngakulah diri kita bahwa kita cinta kepada Allah, atau Allah dinomor sekiankan. Padahal Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita. Padahal karena Allah lah kita ada. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pada tahap hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita, maka pada dasarnya itu kita baru pada tahap tahu diri. Ibarat ketika kita kerja di pabrik, bentuk tahu diri kita karena kita bekerja di sana adalah kita mengerjakan perintah ataupun tugas yang dibebankan kepada kita. Bentuk tahu diri kita, kita mengerjakannya karena kita digaji. Bentuk tidak tahu diri kita, kita tidak mengerjakan pekerjaan kita. Maka ketika kita tidak mengerjakannya, kita akan dipecat bisa jadi. Bentuk cinta kita tidak cukup hanya mengerjakan pekerjaannya, dia datangnya lebih awal, pulangnya paling akhir. Anjuran-anjuran dari pabriknya dia kerjakan. Itu bentuk cinta dia kepada pekerjaan yang ada di pabrik tersebut. Begitu juga ketika kita menyatakan diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita hanya melakukan kewajibannya saja, sunahnya ditinggalkan, maka itu pada tahap kita tahu diri. Karena kita selama ini menikmati banyak hal yang Allah berikan secara gratis. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bentuk tahu diri kita, kita melakukan tugas yang Allah berikan kepada kita. Bentuk cinta kita kepada Allah, maka kita harus menambah dengan yang lainnya, menambah dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sehingga dari sini mari kita koreksi diri kita masing-masing, sudah pada tahap manakah diri kita. Ketika kita pada tahap tahu diri, maka kita harus meningkatkan seluruh yang Allah wajibkan kepada kita, mari kita sempurnakan, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Karena ketika kita sudah menyatakan cinta kepada Allah, pasti kita ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seruan panggilan adzan, kita bersegera seluruh pekerjaan kita tinggalkan. Karena itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadi nomor satu di hati kita? Cara yang pertama adalah tentunya kita dengan berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang mengendalikan hati kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita, maka kita harus meminta kepada Allah agar Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita kepadanya. Cara yang kedua, kita perhatikan dari sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman iftaratuhu wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Cara yang kedua adalah dengan kita mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada kita. Segala yang Allah wajibkan kepada kita, kita sempurnakan, terkhusus dalam masalah sholat kita. Karena
Salat adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Karena salat adalah merupakan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu yang pertama kali dihisab. Apabila salatnya baik, seluruhnya akan baik. Ketika salatnya buruk, seluruhnya akan buruk. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang salat namun masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, yang perlu dikoreksi adalah salatnya, kualitasnya khususnya. Kemudian setelah kita menyempurnakan kewajiban kita, maka dengan kita menambah amalan-amalan sunnah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku masih mendekatkan diri kepadaku hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Sehingga langkah pertama kita kerjakan wajib, kemudian setelah itu kita tambah dengan amalan sunnah. Kita paksakan diri untuk senantiasa mengerjakannya, karena waiting tresno jalaran saka kulino, akan muncul rasa cinta di dalam hati kita karena kita sering bertemu, sering bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin.